Waktu saya juga Palembang. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Sangat spesial, saya menjumpai, sebetulnya saya mengenal beliau ini sudah lumayan lama saya ngamati beliau. Tapi baru kali ini pertama saya menjumpai, ingin berbincang dengan beliau. Mas Hendrik Faisal, SHMH. Farisal, Pak. Oh, Farisal ya. Hendrik Farisal ya. Ya. Gimana Mas Hendrik? Saya tadi sudah mengatakan saya sebenarnya sudah lama ngindrik Anda itu untuk bertanya kepada Anda. Kali ini saya ingin bertanya tentang politik dan hukum, Mas. Jadi sekarang ini masyarakat awam banyak yang tahu bahwa persoalan-persoalan hukum di Indonesia sekarang ini banyak yang dikangkangi oleh orang-orang politik. Ini menurut Anda seperti apa ini? Kalau menurut saya, Pak, memang saat ini atau akhir-akhir ini dunia hukum di Indonesia ini memang terlalu banyak dicampuri urusan politiknya. Oh gitu, Anda mengakui juga ya? Ya, karena bisa kita lihat dari beberapa kebijakan yang keluar, dari beberapa keputusan yang keluar, semuanya itu kan selalu dimulai dengan model politiknya dulu. Ya. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa hukum Indonesia ini memang tidak bisa lepas dari politik. Ya, ya. Itu menurut saya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Tapi dalam prakteknya kalau kita ngelihat banyak kasus yang padahal seharusnya kan dipraktekkan di negara demokrasi itu kan trias politika ya. Ya. Artinya ada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Anda seperti apa itu? Kalau menurut saya, kalau untuk sistem trias politika atau sistem piramida Indonesia yang selama ini kita junjung tinggi di negara kita, yaitu ada kesejajaran level politiknya antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Akhir-akhir ini kalau boleh saya bilang sejak di tahun 2000 reformasi saja, sejak reformasi terjadi ini sudah ada ketimpangan, Pak. Bagaimana ketimpangannya? Yaitu salah satu yang sangat menonjol. Ya. Yudikatif seharusnya yang berfungsi sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia itu sudah dikesampingkan oleh kepentingan politik. Maka bisa saya bilang bahwa hukum di Indonesia ini harus ngikutin politik, bukan politik mengikuti hukum, tapi hukum mengikuti politiknya. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana bisa kita lihat dari semua kebijakan yang keluar dari sistem legislatif maupun sistem eksekutif itu semuanya mengatur hukum, sehingga hukum itu kalau saya bilang siapa yang kepentingan dia yang akan memenangkan hukum tersebut. Itu menurut saya seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Berarti Anda ketika sebagai advokat itu Anda merasa kesulitan nggak itu? Ada beberapa, Pak, saya merasa kalau saya umpamanya dalam konteksnya mengajukan gugatan ataupun pendampingan pidana, memang kami nanti akan ada beberapa hal itu terbentur. Terbentur umpamanya siapa yang kita hadapi. Yeah. Kalau yang kita hadapi ini level masyarakat biasa, mungkin kami biasa-biasa saja atau fine-fine saja kata orang. Tapi kalau kami berbenturan dengan mungkin itu pejabat, mungkin itu anak pejabat, itu pasti kami akan ada kesulitannya, Pak. Oh gitu ya? Karena pasti ada sinyalemen yang kami bilang itu seperti menghalangi langkah kami, seperti itu. Karena kan sekarang ini kan banyak kasus-kasus korupsi misalnya, itu biasanya kan lalu juga sangat kental dengan kekuasaan itu. Betul. Itu lalu seperti apa ketika Anda harus menyelesaikan persoalan seperti itu? Saya ada contoh sendiri, Pak. Saya pernah menangani kasus korupsi di Tipikor Semarang. Itu kasus salah satu bank BUMD di Jawa Tengah. Itu secara fakta hukum kami yakinkan bahwa klien kami itu tidak ada masalah, tidak bermasalah dan bukan pembuat masalah atau terdakwa. Akan tetapi karena yang kami hadapi ini bank pemerintah, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perjuangkan, bukti apapun yang kami ada, itu tetap dikalahkan dengan namanya bahasa dia sistemnya. Sistem mereka bahwa mereka ini uang negara harus kembali dan siapapun bisa dikorbankan. Mungkin orang itu tidak bersalah, tapi karena mungkin ada yang ditutupin lebih besar dan itu mungkin mengganggu stabilitas keuangan, stabilitas organisasi mereka,
anak buahnya yang dikorbankan, dan kami sudah mengalami sendiri, Pak. Saya menangani perkara tipikor di PN Semarang tahun 2024. Dan Anda istilahnya untuk menyelesaikan syarat jalan keluarnya seperti apa itu? Kalau keinginan saya sendiri, Pak, Anda ada dialog dengan orang-orang politik itu juga? Saya sebenarnya ada keinginan, Pak, dari dulu keinginan, tapi karena kami ini sebuah organisasi, saya di bawah organisasi Pradi, saya sebenarnya ingin kenapa tidak duduk bersama antara orang-orang konteksnya hukum dengan pemerintahan, ya, terutama di teman-teman di legislatif. Jadi apa kendala yang kami hadapi di lapangan itu legislatif bisa mengetahui. Dan kami ini memang juga perlu namanya mungkin hak imunitas kami dijaga dalam saat kami bekerja, mendampingi atau melaksanakan tugas hukum. Karena selama ini kan semuanya kan kami ini sangat riskan selaku pengacara, Pak. Jujur sangat riskan sekali dengan hukum itu sangat riskan. Kami salah langkah sedikit pun mungkin kami bisa masuk penjara juga, toh. Nah, makanya kami berharap ayo bapak-bapak yang terhormat di DPR atau apa di DPRD, bapak-bapak di eksekutif, ayo kita diskusi bareng bagaimana penyelesaian ini. Yang kami harap cuma satu, tolong dipisahkan antara hukum dengan politik. Itu saja yang kami minta selaku seorang pengacara. Dipisahkan antara hukum dengan politik. Oh gitu ya. Terakhir, Mas, sekarang kan ada istilah restoratif justice ya. Itu bisik-bisik di luar saya mendengar itu ada upaya sebetulnya orang-orang politik untuk intervensi lebih dalam ke hukum. Itu benar nggak menurut Anda? Saya juga sempat ada, Pak, dengar suara burung kalau orang bilang. Memang RJ atau restoratif justice itu memang dijadikan senjata. Oh gitu ya, oleh orang-orang politik. Oleh oknum lah kalau saya bilang. Oleh oknum-oknum yang mungkin saya tidak tahu juga, yang mungkin merasa akan terbentur dengan hukum, maka mereka memaksakan diri dengan bahasa restoratif justice itu lebih diperlukan daripada hukuman badan atau hukuman pengadilan. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang restoratif justice itu berlakunya adil, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi semua lapisan masyarakat yang mempunyai hak restoratif justice bisa dilaksanakan, kami sangat mendukung, Pak. Oh gitu ya. Oke. Itu tadi pertanyaan saya terakhir, tapi ini yang lebih terakhir lagi. Harapan Anda seperti itu atau seperti apa? Atau ada yang lebih lagi? Kalau harapan saya mungkin sama seperti itu tadi. Yang jelas yang paling harus ditekankan, apapun itu namanya, hukum itu menjadi sebuah panglima. Hukum itu di atas segala-galanya bagi saya. Dan harus dipisahkan ya. Harus dipisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan hukum. Karena di Indonesia ini kita menganut sifatnya kita civil law. Jadi kita hukum itu senjata atau sebagai panglimanya. Silakan di politik bermelah di politik, hukum juga bermelah di hukum, jangan dicampur adukan. Itu aja kami mintanya. Oke, terima kasih Mas Hendrik Farisa. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda ya. Terima kasih. Nampaknya ini masih saya masih juga agak penasaran ini dengan Anda. Siap, insya Allah siap Bapak. Terima kasih Mas Hendrik. Sami-sami Bapak. Sami-sami. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.